Haleluya. Nah, hari ini mari kita masuk ke bagian kedua. Mengenal Tuhan adalah dasar kita berdoa. Kata berdoa tercatat 127 kali dalam Perjanjian Baru, yang terambil dari kata proseus, yakni pros artinya terarah, tertuju. Ini menggambarkan kedekatan muka dengan muka atau keintiman. Sedangkan eus artinya harapan, keinginan, doa, atau kalau dalam Perjanjian Lama sering disebut najar. Jadi dalam Perjanjian Lama itu seseorang akan bernajar dengan mempersembahkan sesuatu yang berharga kepada Tuhan. Persembahan ucapan syukur akan dipersembahkan kepada Tuhan ketika doa itu dijawab. Itulah najar. Ditepati apa yang diucapkan. Itulah najar. Jadi dari pengertian ini, proseus itu berdoa membawa kita berhadapan dengan Tuhan, muka dengan muka. Bukan sebuah tindakan yang bersifat aturan atau ada rumus untuk berdoa, bukan. Atau hanya sekedar kegiatan keagamaan, bukan. Tapi berhadapan muka dengan Tuhan. Haleluya. Berdoa adalah sebuah sarana di mana kita dapat menikmati hubungan dengan Tuhan secara dekat, secara intim. Berdoa adalah tempat kita menguduskan diri. Akibatnya kita dijamah oleh kuasanya, maka mata rohani kita menjadi terbuka dan kita berubah. Haleluya. Itulah berdoa. Jadi kalau ada orang berdoa asal-asalan hidupnya, itu namanya belum berdoa. Itu hanya sekedar kegiatan. Tapi yang namanya berdoa, jumpa dengan Tuhan, menikmati Tuhan, kita dikuduskan dan kita berubah. Katakan kiri kanan saudara, harus berubah. Mari kita lihat bagaimana itu bisa jadi. Kita baca dulu Matius 16 ayat 15 sampai 17. Ini topiknya hari ini, kenal. Matius 16 ayat 15 sampai 17. Luar biasa, dahsyat suara ini bisa muncul. Seminggu gak muncul saudaraku, tetapi hari ini mujizat terjadi. Haleluya. Itu juga Pak Gembala, pasti mujizat terjadi katanya. Haleluya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Ini adalah pertanyaan yang terpenting tentang kehidupan. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Itu pertanyaan penting. Mengenal Yesus akan selalu berdampak dalam cara kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Ketika kita mengenal Yesus sebagaimana Dia adanya, maka kita akan melihat siapa diri kita yang sesungguhnya. Kita akan menemukan diri kita di dalamnya. Ketika kita memiliki pewahyuan tentang siapa Tuhan itu bagi kita, maka kita akan memiliki keyakinan akan apa yang dapat kita peroleh, akan apa yang dapat kita kerjakan. Haleluya. Itu kalau kenal. Mengenal presiden sangat membanggakan, betul? Mengenal jenderal sangat membanggakan, tapi jenderal yang betul lah. Haleluya. Mengenal menteri
memudahkan urusan. Haleluya. Mau mudah urusan dengan surga? Kenal Tuhan. Amin. Mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Dahsyat, pemilik kehidupan. Wow. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Yeremia 32 ayat 27 mengatakan, itu sebabnya kalau kita kenal Dia dengan benar, kita akan tahu kita orang yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang suka. Bagi saya dan saudara juga tidak ada yang suka. Selanjutnya, bagaimana kita mengenal Tuhan dengan benar? Hosea 4 ayat 6a berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita perlu mengenal Tuhan dengan benar. Dalam Efesus 1 ayat 17 sampai 19, doa Paulus apa? Supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepada semua orang percaya. Yang percaya di sini katakan saya. Inilah juga doa kami kepada saudara, supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu agar dapat mengenal Tuhan dan dengan benar dan menjadikan mata hati kita terang. Haleluya. Haleluya. Yang dimaksud dengan mengenal ini bukan ikut-ikutan. Apa saudaraku? Bukan ikut-ikutan, tetapi benar-benar mengalami Tuhan. Benar-benar intim dengan Tuhan. Perhatikan, sebab banyak orang percaya salah dalam mengenal Tuhan. Bahkan mereka yang telah lama ikut Tuhan, bahkan sudah terjun melayani, masih banyak yang salah dalam memahami siapa Tuhan itu dan bagaimana Tuhan itu bekerja dalam hidupnya. Maka ada yang jatuh dalam dosa karena nggak kenal. Menjadi orang Kristen itu bukan sekedar tahu secara teori atau teologi, tetapi sungguh-sungguh mengenalnya dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar hanya dapat tercapai ketika kita sering membangun hubungan dengan Dia. Kita harus bersedia memberikan waktu kita kepada Tuhan. Meskipun kita akui kita adalah orang sibuk, seringkali kita larut dalam kesibukan yang begitu luar biasa. Namun mengenal Tuhan adalah satu keharusan yang harus kita kejar. Katakan kiri kanan saudara, betapapun luar biasa sibukmu, harus sediakan waktu mengenal Tuhan. Berapa sibuk kita? Lihat, karena kalau nggak kenal, mudah aja jatuh dalam dosa. Betul? Kalau seperti saya misalnya, kalau nggak kenal Tuhan, ya udah nyerah saja. Udahlah Tuhan, tahap bangun ini. Kok bisa begini? Soal segala cara sudah saya buat loh, saudara. Mulai seminggu, betul seminggu. Segala cara dibuat. Bisa saja kalau nggak kenal Tuhan, sudahlah. Masih ada kok Pak Gembala. Kalau nggak saya suruh nanti Pak Turus. Kalau Pak Gembala nggak mau, ada banyak leader bisa disuruh. Betul? 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 Nah, tetapi saya kenal Tuhan. Dia tidak akan mau menyerah. Saya juga tidak mau menyerah. Jadi kita tidak bisa mengakui kenal Tuhan jika kita tidak membangun hubungan dengan Dia. Inilah yang menjadi masalah bagi banyak orang Kristen. Mereka pandai secara teologi. Saudaraku, pandai dalam segala hal pelayanan, tapi kurang dalam membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga mereka salah dalam mengenal
termasuk bahasa roh, tapi punyailah hubungan dengan Tuhan. Amen. Kita dapat mengenal Tuhan dengan benar melalui terima wahyu dari firman-Nya. Apa saudaraku? Yohanes 1:1 apa dikatakan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kolose 3:16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jadi saudaraku, untuk mengenal Tuhan dengan benar, kenal firman-Nya. Dekatlah dengan firman-Nya. Haleluya. Matius 15 ayat 7 sampai 9 mencatat tentang orang-orang yang salah dalam mengenal Tuhan. Siapa itu? Itu orang-orang munafik, orang Farisi dan ahli Taurat, yang memuliakan Tuhan dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang pintar secara pengetahuan teologi, tapi kurang dalam membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ayub 42 juga ayat 7 mencatat, ada di sana teman-teman Ayub. Tuhan murka kepada Elifas, salah satu temannya, dan teman yang lainnya juga. Kenapa? Karena mereka tidak berkata benar tentang Tuhan. Sebagaimana dicatat pada pasal 22 ayat 1 sampai 3. Di sana Elifas berkata, manusia tidak berguna bagi Allah, katanya. Dalam hal ini Elifas telah salah dalam mengenal Tuhan. Elifas telah menilai bahwa penderitaan yang dialami Ayub disebabkan karena dosanya yang besar. Itulah tuduhan Elifas kepada Ayub, sehingga ia menganjurkan Ayub, bertobatlah kau Ayub karena dosamu itu. Elifas tidak memahami bahwa Ayub menderita bukan karena ia berdosa, tapi karena diizinkan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh menghakimi. Elifas salah. Dosamu yang membuat kau menderita, Ayub. Elifas tidak berkata benar tentang Tuhan. Elifas tidak memahami. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita salah mengenal Tuhan. Karena kalau kita salah mengenal Tuhan dan berkata tidak benar tentang Tuhan kepada orang lain, murka Tuhan turun seperti kepada Elifas dan kawan-kawan. Goncang diri kanan saudara, woi jangan menghakimi. Haleluya. Bisa? Haleluya. Demikian dalam pasal 5 dikatakan ayat 17 sampai 18. Elifas lagi-lagi salah dalam memahami Tuhan. Ketika ia menegur Ayub, Elifas menyatakan, Tuhan yang melukai, Tuhan yang membebani, Tuhan yang memukul, tangannya menyembuhkan pula. Oh, itu kata Elifas pada Ayub. Padahal yang benar adalah Tuhan yang penuh kasih itu tidak pernah melukai, tidak pernah berbuat jahat kepada orang percaya yang dekat dengannya. Katakan diri kanan saudara, Tuhan tidak pernah berbuat jahat pada saya dan saudara. Jadi lagi-lagi salah tuduhan Elifas. Tidak kenal dia siapa Tuhan itu. Memang Tuhan bisa menghajar kita seperti seorang bapak menghajar anaknya. Siapa di sini bapak-bapak pernah menghajar anaknya? Haleluya, itu memang seturut firman. Apakah saudara menginginkan hajaran itu mematikan anak saudara? Ya. Memang Tuhan bisa menghajar kita seperti seorang bapak menghajar anaknya, tetapi hajaran itu bukan untuk melukai atau menyakiti kita. Jika kita mengenal Tuhan dengan benar,
datang membebar kita. Haleluya. Perhatikan apa yang Yesus lakukan ketika Petrus mengkhianati dia. Apakah Yesus memukul Petrus? Tidak. Tapi Yesus tidak membalasnya dengan melukai Petrus, tapi ia melepaskan pengampunan. Jadi, jika mata hati kita terang, atau dicelikkan, atau dibukakan, maka kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Katakan, bukakan mata hatiku Tuhan. Contoh yang sudah sering kita dengar, 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai 18. Dikatakan di sana, ketika pasukan Raja Aram dengan kuda dan kereta mengepung kota Datan, di mana Elisa berada, Gehazi, pelayan Elisa, menjadi takut dan berkata, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Lalu jawab Elisa kepadanya, jangan takut. Katakan dengan saudara, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kemudian berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata pelayan itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Kisah ini menggambarkan, memberi gambaran bahwa orang yang belum mengenal Tuhan dengan benar seperti Gehazi akan mudah ketakutan, akan mudah panik, dan tidak tenang ketika melihat masalah, ketika melihat ancaman datang. Sebaliknya, orang yang mengenal Tuhan dengan benar seperti Elisa, kiranya juga saya dan saudara demikian, akan tenang menghadapi segala sesuatu, akan percaya penyertaan dan pembelaan Tuhan. Jika kita termasuk golongan orang yang mudah panik dan tidak tenang ketika masalah datang, mari berdoa, minta Tuhan menerangi mata hati kita, supaya kita dapat melihat Tuhan jauh lebih besar daripada setiap masalah yang kita hadapi, supaya kita dapat melihat Tuhan jauh lebih besar dari ancaman yang datang menghadap kita. Haleluya. Setelah mata hati Gehazi dibukakan, ia dapat melihat bahwa Tuhan menyediakan pasukan sorga untuk berperang bagi mereka. Hanya orang yang percaya, yang telah mengenal Tuhan dengan benar, yang mampu melihat pasukan sorga. Adakah saudara mampu melihatnya? Adakah saudara mampu melihat pertolongannya? Oleh sebab itu, apapun keadaan yang saudara alami, dalam kesulitan apapun, mata hati kita harus memandang kepada Tuhan, bahwa rencana Tuhan pasti jauh lebih indah dibandingkan dengan kenyataan yang sedang kita hadapi. Haleluya. Sudah bisa mulai melihat pasukan sorga menolong saudara? Kalau sakit, sudah bisa melihat kesembuhan tersedia bagi saudara? Kalau masih kekurangan, sudah bisa melihat penyediaan Tuhan lebih besar? Tuhan menghendaki agar kita memahami dan mengenal Dia. Mari kita baca Hosea 6 ayat 3. Sama-sama. Hosea 6 ayat 3, 1, 2, 3. Marilah kita sekali lagi, 1, 2, 3. Marilah kita
musim kering yang paling dibutuhkan apa? Air, hujan. Tapi kita harus berusaha mengenal Tuhan. Ada apa ini Tuhan? Kok ini yang terjadi? Marilah kita berusaha, amin. Tadi dikatakan gimana caranya kalau belum terbuka mata hati, berdoa, minta buka mata hatiku Tuhan, biar aku mengenalmu dengan benar. Kalaupun perkataan orang tidak benar tentang Engkau, tapi kalau aku sudah melihat Engkaulah yang paling benar. 2 Petrus 3:18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Pengenalan kita nggak boleh terus kelas 1, kelas 2, terus di situ. Harus bertumbuh. Sekiranya pun saudara tidak buat kesalahan, tapi ada masalah, jangan langsung menyalahkan Tuhan. Elifas menyalahkan Tuhan dalam hal keadaan Ayub. Tapi Ayub, kalau saudara baca, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Haleluya. Bertumbuhlah. Kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk bertumbuh dalam keintiman dengan Tuhan. Kasih karunia dihubungkan dengan pengenalan akan Tuhan. Kalau tidak kasih karunia-Nya, oh saudaraku, tak kemana ya kita ini semua. Saya bagikan tadi berkat schedule. Saya lihat beberapa orang sudah membaca. Ada satu yang menjawab, mungkin yang lain masih sibuk. Mudah-mudahan nanti pulang ibadah saudara baca. Karena itu sangat penting. Semua firman sangat penting. Saudara tahu, karena mereka menyimpang dari jalan Tuhan, menyembah Baal Peor, menyembah berhala. Saudaraku, tidak setia kepada Tuhan. Dalam satu hari 24.000 orang meninggal. Bayangkan kalau sekarang kita sedikit berdosa langsung 24.000 orang meninggal. Habislah dalam seminggu. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita masih hidup saat ini. Bertumbuhlah. Apa saudaraku? Katakan kiri kan saudara, bertumbuhlah. Baik Tuhan itu. Haleluya. Paulus berdoa untuk orang-orang percaya dalam Kolose 1:10, sehingga hidupmu layak di hadapannya. Kenapa bisa layak? Karena bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Bayangkan, harus dalam segala hal kita berkenan. Pikiran, perkataan, perbuatan harus berkenan. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Lagi-lagi bertumbuh. Kalau sudah puluhan tahun lahir baru, sudah saatnya berbuah. Amin. Sudah saatnya bertobat. Sudah saatnya bekal. Sudah saatnya kalau baca Alkitab dapat kewahyuan. Tidak lagi merasa diri hebat. Kita akan berkata semua karena Tuhan. Amen. Yang kedua, yang pertama tadi dapatkan wahyu dari firman. Bagaimana kita kenal Tuhan dengan benar? Berdoa dengan dipenuhi Roh Kudus. Amen. Roh Kudus itu adalah kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas 24:49 mengatakannya. Sehingga ketika Roh Kudus berkuasa memenuhi kita, maka kita akan diangkat ke tempat tinggi di mana terdapat perkara-perkara surgawi. Dan ketika kita berada di tempat yang tinggi, maka segala sesuatu yang berada di bawah ini, termasuk segala persoalan, segala penyakit, terlihat kecil. Amin. Haleluya. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, maka kita akan memandang segala masalah itu menjadi
kecil. Katakan kiri kanan saudara, kecil masalahmu itu. Tapi penuhlah dengan Roh Kudus. Haleluya. Sebaliknya ketika kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan berjalan di bawah. Maka kita akan berjalan di tempat yang rendah. Kita akan melihat kesulitan itu besar. Kita akan kesulitan untuk memiliki iman dan pengharapan. Kita akan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Sulit melihat mujizat Tuhan. Tapi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, mata kita melihat kecil pun berkat itu, kita berkata luar biasa mujizat Tuhan. Haleluya. Yesaya mengatakan bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dikatakan mereka akan terbang seperti Raja Wali. Burung Raja Wali tidak terbang di tempat yang rendah, tapi terbang di tempat yang tinggi. Dan saya saudara yang berdoa, yang dipenuhi Roh Kudus, diumpamakan seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Jadi Tuhan mau saya dan saudara bergerak di tempat tinggi. Hanya oleh kuasa Roh Kudus kita mampu terbang tinggi. Kita akan lebih banyak melihat kemuliaan Tuhan di tempat yang tinggi dibandingkan di tempat yang rendah. Tempat tinggi akan membuat kita yakin bahwa kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Tempat tinggi akan membuat kita yakin bahwa kita dapat menanggung segala perkara. Haleluya. Jangan berada di tempat rendah. Tempat rendah itu orang Kristen yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, yang menghujat Roh Kudus, yang tidak mau dipimpin Roh Kudus. Yohanes 17 ayat 17 berkata begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah, hagia zo, bahasa aslinya, artinya dipisahkan, dipersembahkan, menjadi suci. Dan itu bisa kita peroleh kalau kita ada di tempat tinggi. Berdoa, dipimpin Roh Kudus. Haleluya. Menjadi suci itu adalah manifestasi kehidupan yang dihasilkan oleh persekutuan dengan Roh Kudus. Orang Kristen, kalaupun dia berdoa tapi tidak dipenuhi Roh Kudus, dia kudus-kudus. Karena hanya Roh Kudus yang menguduskan. Nah, dua perkara ini untuk mengenal Tuhan dengan benar, mari kerjakan. Hidupmu pasti lebih diberkati. Hidupmu pasti lebih berkemenangan. Engkau melihat dari tempat tinggi, masalah itu menjadi kecil. Engkau menjadi orang yang dahsyat. Haleluya. Apa halangan mengenal Tuhan? Amsal 16 ayat 5 berkata begini, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kesombongan adalah dosa terbesar. Apa saudaraku? Bukan berarti penyembahan berhala atau dosa lain itu kecil. Yang namanya dosa tetaplah upah dosa adalah maut. Tetapi kalau manusia sudah jatuh dalam kesombongan, maka ia ada dalam masalah yang serius. Apa saudaraku? Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14 tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di bait Allah. Perhatikan, bukan berdoanya yang ditentang Tuhan, melainkan kesombongan orang Farisi itu ketika berdoalah yang ditentang oleh Tuhan. Apa dikatakannya? Aku berpuasa 2 kali seminggu. Itu apa yang dia tahu? Sombong. Jika kita mulai sombong, maka kita menjadi musuh.
pendeta Hotman berkata orang sombong pun gak suka melihat orang sombong. Padahal sama-sama sombong. Saudaraku, kenapa Tuhan gak suka sama orang sombong? Karena semua kemampuan itu sumbernya dari Tuhan. Langit dan bumi adalah kepunyaannya. Apa yang perlu kita sombongkan? Napas pun dari apa yang perlu kita sombongkan? Kesombongan membuat seseorang tidak menghargai anugerah. Kenapa? Sudah diselamatkan Tuhan, suka hati hidup, suka hati melakukan dosa, itu memurah-murahkan anugerah, itu sombong. Bukan hanya orang sukses saja bisa sombong, bukan hanya orang kaya saja bisa sombong, yang tidak punya pun bisa. Ini kesombongan membuat seseorang tidak menghargai anugerah. Kesombongan menghapus semua kebaikan, seperti orang Farisi tadi. Baik, apakah baik berpuasa? Baik. Apakah baik beribadah? Tapi tidak perlu disombongkan. Tapi itu dihapus semua. Karena dia sombong, semua kebaikannya itu dihapus Tuhan. Dia yang berkenan, kata Tuhan. Karena dia berdoa dengan rendah hati. Oh, ampuni aku Tuhan, sudah salah. Kesombongan membuat seseorang tidak bisa menghargai orang lain. Orang sombong selalu menjadi, bahasa asingnya, troublemaker. Apa itu? Hai anak orang sarjana, troublemaker itu apa? Pembuat masalah. Orang sombong selalu menjadi pembuat. Katakan kira-kira saudara, jangan suka buat masalah. Haleluya. Saudaraku, dan kesombongan itu membuat orang tidak tulus. Orang sombong adalah satu-satunya orang yang susah untuk bertobat. Jadi kalau ada saudara lihat orang sulit kali dilayani, apa sumbernya? Sombong. Sulit kali bertobat, itu sombong dan merasa, gimana aku mau bertobat? Gimana mau meninggalkan ini? Itu sombong. Dia merasa Tuhan itu gak sanggup menolong dia. Katakan dirikan saudara, Tuhan itu sanggup menolongmu. Jadi bertobatlah. Haleluya. Jadi penghambat utama mengenal Tuhan dengan benar adalah kesombongan. Dan banyak turunannya. Kalau diseminarkan bisa berbulan-bulan. Tapi itulah intinya, sombong. Itu sumbernya. Karena kesombonganlah maka ada iblis. Jadi supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, jangan sombong. Karena begitu dahsyat hasil pengenalan akan Tuhan itu. Mari kita lihat poin terakhir. Hasil dari mengenal Tuhan dengan benar. Yang pertama, tetap kuat dan akan bertindak. Daniel 11:32b berkata, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Tuhan menghendaki supaya saya dan saudara anak-anaknya menjadi manusia yang memiliki batinia yang kuat. Di dalam ini kuat, nggak keropos dia. Ketika manusia batin kita kuat, kita akan tegak menghadapi segala keadaan. Tidak diombang-ambingkan oleh keadaan zaman yang begitu berubah dengan cepat. Memang zaman ini berubah dengan cepat. Kita nggak tahu lagi apa yang akan terjadi ke depan. Sekarang ini kita lihat, oh anak kecil mudah terikat handphone, mudah terikat game, nggak bisa lagi fokus. Oh ini perjuangan di muda-mudi saudaraku, nggak bisa fokus. Kenapa? Karena lama memegang handphone. Makanya segala cara dibuat ayat hafalan. Dari 30 orang hanya 3 yang hafal. Minggu pertama masih ada 10 orang. Minggu kedua turun 7 orang. Minggu ketiga tinggal semalam 1 orang pun. Kalau mau dibilang
maju, namanya apa? Haleluya, mudah-mudi. Apakah kami menyerah dan buat ayat hafalan lagi? Buat. Nanti lewat WA kan bisa. Haleluya. Kenapa perlu anak-anak kita ini diajari menghafal firman supaya bisa fokus? Ini sekarang mudah-mudi yang pegang handphone, kantong handphonenya supaya fokus. Haleluya. Haleluya. Buat senang orang tuamu. Oh, anakku ini gak sia-sia aku doakan dia. Ada orang tua, aku doakan pun dia hari gitu juga. Jadi mengeluh kan? Jadi anak-anak kami jangan buat orang tua bersungut-sungut. Haleluya. Buat jamnya, buat jadwalnya, atur. Oke, 1 jam bolehlah. Haleluya. Besar tanggung jawab kita zaman ini. Nggak tahu kita zaman ini gimana lagi. Sebentar lagi atau apa lagi yang terjadi? Kenapa saudaraku? Anak pejabat itu begitu mudahnya menganiaya orang? Karena dari itu. Tapi itu semua cara-cara Tuhan juga sepertinya. Betul? Dikuliti semua. Adakah orang-orang yang berdoa di sini berpikir itu jawaban doa? Dikuliti semua. Ada kebaikannya. Nah, anak-anak kami di sini, kalau tindakanmu tidak benar, di sekolah engkau macam-macam, di jalanan engkau macam-macam, orang tuamu yang kena. Pikirkan itu. Maka hormati orang tuamu. Ayat paling berapa minggu lalu supaya mau panjang umur? Hormati orang tuamu. Kalau orang tua bilang simpan handphone, belajar, lakukan. Kenapa saya katakan di sini bukan hanya di muda-mudi, supaya orang tua juga bekerja sama dengan anak-anak. Bahwa itu diajarkan di muda-mudi. Jangan sampai ada orang tua berkata apa yang kau dengar di muda-mudi. Jangan sampai orang tua berkata apa yang kau dengar di training, di pemberitaan dasar. Bukan pengajarannya yang salah, memang zaman ini sudah sulit. Tapi kita harus bisa mengalahkannya. Seberat apapun perjuangan itu, orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat. Mari kuat kita orang tua. Mari anak-anak kami mau diajari. Saya katakan, handphone saudara itu radiasinya kuat. Perhatikan ya. Kalau kau kantongi, akan lemahlah tubuhmu. Itu dulu, zaman dulu seorang nabi datang ke Medan mengatakannya. Maka zaman ini lagi-lagi bukan menghakimi ya, bukan menghakimi. Tapi saya sampaikan, dikatakan nabi itu banyak orang masih 40 tahun sudah stroke, bahkan 50 tahun sudah lemah akibat radiasi. Saya mau nangis mengatakan ini, anak-anak kami muda-mudi remaja. Tapi orang tua juga ada. Gak semua, tapi ada. Jangan berjam-jam memegang handphone. Haleluya. Saya buka sedikit, sepertinya sudah gak enak jadi itu. Tapi kalau berlama-lama rasanya jadi biasa. Tapi sebenarnya saraf-saraf sudah ada yang mati. Haleluya. Haleluya. Mari kita mulai kurangi. Kalau begitu mungkin sumber penghasilan kita gak masalah. Tapi pada saat dibutuhkan pegang. Dan kalau bisa, kata Nabi itu jangan dikantongi. Itu melemahkan saraf-sarafmu. Anak-anak kami muda-mudi, jangan sampai kau nanti umur 20 udah gak bisa lagi ngapa-ngapain. Umur 30 gak bisa lagi ngapa-ngapain. Inilah cobaan pada zaman ini. Tetapi umat yang mengenal Tuhan akan tetap kuat. Gimana kita kuat menghadapi gadget-gadget ini?
Tuhan menghendaki kita memiliki batinia yang kuat. Amin. Ketika manusia batin kita kuat, kita akan tetap tegak menghadapi termasuk gadget itu. Tidak diombang-ambingkan oleh keadaan zaman yang begitu berubah dengan cepat. Orang yang mengenal Tuhan akan senantiasa kuat dan bertindak menanggulangi keadaan. Kita nggak bisa halangi perusahaan-perusahaan memproduksi handphone yang canggih, tapi kita bisa bertindak menanggulanginya. Kita atur waktu. Kalau sudah 1 jam, sudah stop. Haleluya. Contoh orang yang kuat ini mengenal Tuhan, Yosafat dalam 2 Tawarik 20. Dia pernah mengalami masa ketakutan ketika dikepung oleh 3 bangsa yang jauh lebih kuat darinya. Sekarang kita dikepung oleh semua berbagai teknologi yang canggih. Sekarang bukan bangsa yang memakangi kita. Ini saudaraku, Yosafat ini 3 bangsa jauh lebih kuat daripadanya, tapi mereka tidak membiarkan diri dikuasai ketakutan. Ketika ketakutan datang, mereka menanggulanginya. Apa yang diperbuatnya? Yosafat memilih untuk mencari Tuhan. Apa saudaraku? Begitu menanggulangi masalah. Cari Tuhan. Dalam ayat 3-4 dituliskan bahwa Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Apa yang membuat kita takut sekarang? Kita takut apalah nanti dilihat anakku di gadget ini, film apalah yang ditontonnya. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Berpuasa ini pun saudara bukan hanya sekedar menahan lapar. Puasakan dirimu tidak terikat dengan gadget. Haleluya. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Semua. Kalau semua seisi rumah saudara mencari Tuhan, hasilnya adalah Yosafat menaklukkan musuh dan mereka mengangkut jarahan ke Yerusalem. Karena itu, raihlah apa yang menjadi hak kita di dalam Tuhan. Hak kita adalah kemenangan. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Kenallah Tuhan dari pengalaman pribadi yang intim bersekutu dengannya. Tetaplah dalam hadirat Tuhan. Tinggal senantiasa dalam hadirat Tuhan adalah kebutuhan kita yang paling penting untuk menaklukkan setiap tantangan, termasuk tantangan gadget. Haleluya. Mungkin Jepang tidak memerangi kita lagi, tapi itu produk-produk yang semakin hari semakin baik, semakin canggih, tapi merusak moral, gampang membunuh, gampang menista, dan tidak lagi kenal hadirat Tuhan. Jadi yang pertama, berkat mengenal Tuhan menjadi kuat dan bertindak. Tanggulangi keadaan itu. Jangan salahkan keadaan. Jangan salahkan perusahaannya. Haleluya. Yang kedua, menjadikan kita dikasihi. Yang mau dikasihi katakan saya. 1 Yohanes 4:16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Ketika kita dikasihi, ada pembelaan. Karena Tuhan ada bersama kita. Kalau Tuhan bersama kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Termasuk gadget. Menanglah. Anak-anak muda, menanglah. Haleluya. Saudaraku, yang terakhir, berkatnya menjadikan kita berani.
suaranya. Haleluya. Bilangan 13 dari 30 sampai 33. Sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawatannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang mereka terhadap kami. Nah, di sini kita lihat 10 mata-mata yang berdasarkan pada pengetahuan saja menjadi takut, pecundang. Tetapi 2 orang saja, Yosua dan Kaleb, berdasarkan pewahyuan. Itu tadi. Itu pentingnya, mendapatkan pewahyuan dari firman. Saudara, yang 10 atau yang 2? Orang yang mendapatkan pewahyuan atau pengenalan akan Tuhan, berani dan melihat musuh dapat dikalahkan. Kalau saudara punya musuh, saudara yang kalah, itu seperti 10 pengintai, hanya melihat dengan mata jasmani. Tapi orang yang melihat dengan pewahyuan, mengenal Tuhan dengan benar, melihat segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan berani menolak dosa. Kita akan berani berkata tidak pada dosa. Kita akan berani menolak penyembahan berhala, walau untuk itu kita dikucilkan. Kita akan berani hidup kudus. Itu orang yang mengenal Tuhan, berani. Tanya kiri kanan saudara, beranikah engkau hidup kudus? Haleluya. Awas-awas kita ya, anak-anak kita ini ya. Di jalan sana siapa yang mengajak mereka kira-kira? Hai anak-anak muda, berani menolak. Kalau disodorkan rokok, katakan aku tidak merokok. Kalau disodorkan film ini, aku gak mau nonton itu. Inilah dia berani. Siapa yang berani seperti itu? Orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Kita orang tua, topang tangan tiap hari anak-anak kita supaya berani menolak dosa. Dan 24 jam kita ikuti anak kita. Haleluya. Haleluya. Dan untungnya sebagai orang percaya, kita dapat berdoa tanpa harus takut, tapi berani. Ibrani 4:16 berkata begini, saudara lihat Alkitab saudara, sedikit lagi masih bisa? Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Seputus asa apapun keadaan yang kita lihat, dengan anak kita kah, dengan keluarga kita kah, dengan ekonomi kita kah, hampiri tahta kasih karunia untuk menerima pertolongannya. Amin. Dengan demikian kita akan menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Dengan demikian kita akan melihat diri kita seperti Dia melihat kita. Ayo anakku, kau bisa, kau pemenang. Haleluya. Saudaraku, dengan demikian, kalau kita berani berdoa, mungkin kita merasa orang bersalah, mungkin kita merasa belum sempurna, banyak kali kekurangan, tapi dengan kasih karunia kita datang kepada Tuhan, maka kita akan menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan menemukan tempat kita di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja. Kita akan melihat gereja seperti Tuhan melihat. Apa yang Tuhan lihat dalam gereja? Gereja menjadi garam dan terang.
Efesus 3. Dua ayat terakhir ya, Efesus 3 ayat 17 sampai 19, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kita akan menemukan kepenuhan Tuhan di dalam kita kalau kita berdoa. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, kita menjadi berani berdoa. Walaupun mungkin kita tahu masih banyak kekurangan kita. Kalau ada orang, kayak mana aku boleh dengar Tuhan, banyak kali dosaku itu merasa Tuhan gak mampu mengampuni. Sepanjang kita, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, marilah datang kepadaku. Dengan rendah hati kita datang. Aku masih bersalah Tuhan, aku masih berdosa Tuhan, darahmu menguduskan aku beranikan datang kepadamu. Maka saudaraku, kita bisa berdoa buat hidup kita sendiri, juga hidup orang lain, juga untuk memperluas kerajaan sorga. Untuk itulah gereja ada, amin. Kita ada di sini bukan hanya sekedar tiap minggu ibadah, itu bagus, tapi kita harus memperluas kerajaan sorga. Haleluya, haleluya. Dan Yesus sebagai teladan kita juga berdoa bagi murid-muridnya, dan bukan hanya bagi murid-muridnya, dan bagi semua orang percaya dari generasi ke generasi. 2 ayat terakhir kita baca, Yohanes 17 ayat 20. Yohanes 17 ayat 20. Terima kasih Tuhan Yesus, kau baik. Yohanes 17 ayat 20 sama-sama. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi sampai saat ini Tuhan Yesus berdoa bagi saya dan saudara. Haleluya. Jadi kekuatan kita dari Tuhan, amin. Berdoa dari dalam hati saudara kepada Tuhan. Dia ada dalam diri saudara. Dia bersama dengan saudara. Buka hati bagi Tuhan. Dia tidak akan pernah menolak saudara. Jangan fokus pada dosamu, jangan fokus pada keadaanmu. Fokuslah kepada kasih-Nya dan kuasa-Nya. Fokuslah pada kemampuannya yang bisa menolong saya dan saudara. Kalau kita fokus pada masalah kita, fokus pada dosa kita, gak berani kita datang. Akhirnya gak berani berdoa, maka ya kalahlah, berada di tempat rendah, dipijak-pijak iblis. Tapi kalau kita berada di tempat tinggi, kita yang memijak iblis. Dia adalah pahlawan yang memberi kemenangan, amin. Ayat terakhir, Yefanya 3 ayat 17. Fokus pada kemampuan Tuhan. Yefanya 3 ayat 17. Sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia berkira kata engkau dengan sukacita, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Buat Tuhan bersorak-sorai dalam hidupmu. Kalau kau berdosa, minta ampun dan masih jatuh lagi, Tuhan ampuni aku. Kok belum buat aku ya? Berani datang. Tapi jangan permainkan dia. Haleluya, haleluya. Apakah saudara diberkati? Bisa kita berubah? Bisa kita bertumbuh? Kita kenal Tuhan kita itu. Saya percaya kalau firman Tuhan ini saudara praktekkan, saudara renungkan, saudara hidupi, saudara dapat pewahyuan, saudara berada di tempat tinggi. Tidak ada masalah yang mengalahkan saudara.
Dari kiri, dari kanan, dari muka, dari belakang datang persoalan. Tapi saudara berada di tempat tinggi, saudara mengatasi persoalan itu semua. Haleluya. Berdoalah dari dalam hati saudara. Amin saudaraku. Mari kita bangkit. Kenal Tuhan kita itu. Itu dasar kita berdoa.